teman-teman, berhubung waktunya sudah mau habis ya, tinggal setengah jam lagi kurang lebih. Tinggal berapa jam lagi sih? 40-an menit, ya? iya. Ya, 1 jam, 1 jam. Jadi pertanyaannya bebas mau di modul berapa, nanti silahkan disebutkan modulnya modul berapa yang ingin ditanyakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau belum memahami materi dari modul strategi pembelajaran, saya persilahkan. Halo. Silahkan tadi Ibu Dwi. Ya, silahkan Pak. Setiaji Laksono, Bu. Silahkan Pak, mau tanya tentang modul berapa Pak? Kalau yang saya tanyakan mengenai strategi mengajar. Sebenarnya strategi mengajar yang seperti apa yang sekiranya menarik siswa, memperhatikan apa yang kita ajarkan, strateginya seperti apa ya yang saya tanyakan, atau menggunakan model pembelajaran apa yang bisa menarik siswa untuk menarik siswa bisa memperhatikan kita ketika kita mengajar. Baik, saya ulangi lagi ya Pak Setiaji pertanyaannya mengenai strategi mengajar atau model mengajar atau metode yang seperti apa yang menarik untuk kita terapkan pada cara mengajar kita yang kita sampaikan kepada anak. Seperti itu ya Pak ya? Ada saya mau menggunakan strategi belajar ketika saya mengajar gitu, kadang menggunakan tapi cenderung masih gitu ya, ini terkadang tidak sesuai. Nah, seperti apa ya strategi ya, seperti apa mungkin dari pengalaman teman-teman yang lain yang bisa menjadi pembelajaran buat saya atau pembelajaran saya di kelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Setiaji atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali ya teman-teman pertanyaannya. Jadi Pak Setiaji adalah strategi atau model atau metode mengajar yang seperti apa yang menarik untuk kita gunakan dalam mengajar dan membuat siswa kita itu tertarik dengan strategi, metode atau model yang kita gunakan. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Mbak Dwi, saya boleh mencoba? Silakan Bu Rumini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait strategi pembelajaran di kelas supaya anak-anak itu lebih tertarik ya, intinya seperti itu. Kalau menurut saya itu lihat kondisi siswanya terlebih dahulu. Kalau saya contohkan di kelas saya, kalau saya ngajar kelas 3 atau kelas 2 itu lebih senang menggunakan strategi atau model pembelajaran yang konkret, yang ada media nyatanya seperti itu. Misalkan saya contohkan ketika ngajar matematika perkalian kelas 3, saya menggunakan media kartu bilangan. Jadi memang ada bentuk kartunya, kemudian ada warnanya juga supaya anak-anak itu lebih tertarik seperti itu. Kemudian kalau saya mengajar di kelas 6 itu kan anak-anaknya sudah berpikir secara kritis ya. Saya lebih senang menggunakan metode diskusi. Dengan diskusi anak-anak kelas 6 itu berantusias sekali untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kalau saya masuk di kelas 2 yang asik, yang anak-anaknya pendiam, saya lebih cenderung senang menggunakan metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab atau strategi tersebut, anak-anak yang diam tadi itu jadi terpancing untuk mau berbicara seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi intinya
tergantung pada kondisi siswanya. Itu kalau menurut saya. Demikian, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Rumini atas pendapatnya. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Rumini atas pertanyaan dari Pak Setiaji. Saya Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Terima kasih Bu Dwi atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, kita pahami dulu bahwa strategi adalah cara-cara yang dilakukan seorang guru untuk dalam memilih proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Tentunya tidak semua strategi atau metode atau model itu cocok diterapkan untuk setiap kelas, setiap jenjang maupun setiap sekolah. Tentu beda-beda dan itu perlu trial and error tentunya dari guru tersebut. Nah, kalau Mas Setiaji tadi kan sudah beberapa kali katanya yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok. Nah, mungkin saya mau berbagi bahwa karakteristik kelas anak yang saya ajar adalah anak-anak yang cenderung aktif, maka saya ngajar SMP dan IPA yang saya pegang. Jadi saya sering menggunakan model ini, role playing. Jadi bermain peran. Jadi anak-anak itu aktif sekali dan benar-benar termotivasi karena mereka bermain peran. Misal saya melakukan menjelaskan sistem peredaran darah, maka ada yang bertindak sebagai jantung, pembuluh darah, kemudian ada darahnya sendiri dan mereka akan saya arahkan untuk ini loh darahnya membawa apa, nanti ada temannya yang berperan menjadi makanan, jadi itu diantarkan kemana, itu. Jadi ada model role playing banyak sekali model-model yang harus kita uji coba sebenarnya, tergantung karakteristik anak atau kelas itu bagaimana, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu apa, kemudian media atau fasilitas yang ada di sekolah itu mempengaruhi metode model yang akan kita gunakan. Yaitu. Terima kasih. Tadi contoh yang sering saya gunakan adalah saya sering menggunakan role playing karena anak-anak saya lihat lebih ini tantang gitu. Aku mau jadi ini Bu, jadi mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nanti waktu apa fungsi dari darah ini jantung, maka yang berperan sebagai jantung dan anak yang melihat tadi kemarin itu waktu pembelajaran, mereka ingat, oh dia kan yang memompa, dia menyebarkan darah ini, kamu menyuruhkan ke sana kayak itu. Jadi anak-anak itu kalau mengalami langsung kan maka lebih banyak ingatnya daripada kita pakai itu model atau metode yang saya gunakan. Sering saya gunakan. Baik, terima kasih Bu Yeni atas jawabannya. Saya beri kesempatan satu lagi yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Setiaji kepada teman-teman. Saya persilahkan. Saya mau menambahi sedikit saja dari Bu Yeni tadi dan Bu Rumini. Silakan Bu Nur Afifah. Pertama itu untuk pemilihan kan benar kata Bu Rumini tadi, tidak semua metode atau strategi pembelajaran bisa kita terapkan pada siswa kayak gitu ya Pak. Yang pertama mungkin dilihat dari tujuan pembelajarannya. Tujuannya itu untuk apa? Kemudian apa yang ingin dinilai kayak gitu kan? Apakah dari segi kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya kayak gitu. Yang kedua itu tentang materi. Materi apa yang ingin kita sampaikan itu pasti juga akan mempengaruhi metode dan strategi apa yang ingin dipilih kayak gitu. Mungkin metode role playing bagus menurut Bu Yeni, tapi kan ada beberapa materi yang tidak bisa dilakukan kayak gitu kan. Ada yang tidak bisa diterapkan metode role playing. Tergantung dilihat dari tujuan, apa yang dinilai, kemudian materi apa yang diajarkan. Yang paling penting itu waktu Pak. Waktu juga sangat penting. Melihat waktu cukup nggak untuk metode ini, untuk strategi ini cukup atau tidak kayak gitu. Setelah itu dari siswa. Nah dari siswa itu faktor yang keempat ternyata ya. Dan yang terakhir itu dari media. Mungkin penggunaan media juga mempengaruhi strategi apa yang digunakan gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Bu Nur Afifah, ya, waalaikumsalam. Ini saya Bu Desi Suryani menambahkan sedikit dari pertanyaan tadi. Silakan Bu
Bu Desi. Ya, maaf ini tadi baru bisa masuk karena ini tadi sinyal yang hilang. Saya akan mencoba ini strategi mengajar seperti apa yang menarik perhatian siswa. Yang pertama itu bersuara kita lebih keras. Maksudnya di sini walaupun metode kita itu menarik, walaupun misalnya cara mengajar kita itu bagus, tapi kalau suara kita tidak lantang, tidak keras, otomatis dalam kelas itu tidak akan hidup. Kalau gurunya berbicara lambat, tidak kedengaran, itu akan mengurangi motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama itu suara harus jelas dulu. Terus yang metode yang menarik itu seperti ceramah tanya jawab itu Bu. Seandainya sudah menerangkan, kita beri pertanyaan kepada anak, memberi kesempatan kepada anak apa yang mereka tidak mengerti silahkan ditanyakan, terus kita beri kesempatan kepada anak yang bisa, dan juga seandainya ada anak yang bisa walaupun dia salah, itu jangan sampai langsung dibilang kamu salah, sudah nggak usah dilanjutkan, tidak usah, tapi kita memberinya oke, kita hargai pendapat teman kita, jangan langsung menjatuhkan. Terus kita memberi variasi model pembelajaran itu bervariasi Bu. Misalnya minggu ini kita tanya jawab, nah minggu depannya lagi kalau misalnya sudah ganti tanya jawab, model hari ini diskusi seperti itu. Jangan hanya monoton itu saja dalam satu semester, itu anak akan bosan. Menggunakan media pembelajaran, misalnya di sekolah kita ada alat-alat praktek Bu, misalnya seperti kata Ibu siapa tadi, ada gambar tengkorak kan yang biasa di sekolah kita itu Bu, ada gambar jantung, gambar hati. Nah misalnya kita ada materi seperti itu, langsung kita bawa ke kelas. Nah di situ akan menimbulkan siswa itu menarik perhatian, fokus terhadap materi yang kita berikan. Terus kalau misalnya di kelas 1, kalau anak sudah bosan dengan materi yang kita berikan, itu bernyanyi bersama Bu. Misalnya anak sudah hilang konsentrasi, ayo anak, kita nyanyi dulu. Jadi kita bernyanyi bersama. Ya itu saja Bu Dwi, mungkin masih salah. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Pak Agus. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi, model ataupun metode pembelajaran yang kita gunakan dalam mengajar ini kita perlu melihat situasi dan kondisi ya. Jadi lihat dulu situasi dan kondisinya. Kita mengajar itu di kelas berapa, misalnya di kelas rendah atau di kelas tinggi. Kemudian setelah kita lihat situasi dan kondisinya, kita juga harus mengganti atau berkreasi model, strategi, serta metode yang kita gunakan itu tidak hanya itu saja atau tidak monoton. Kemudian kita juga harus mencoba misalnya menggunakan metode role playing misalnya. Metode role playing ini apakah waktunya cukup, kemudian seperti yang Ibu Afifah katakan tadi, tujuannya untuk apa yang dinilai, materi yang akan disampaikan, kemudian siswa serta medianya, apakah role playing ini cocok untuk materi misalnya untuk materi matematika ataukah tidak cocok seperti itu. Dan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ya. Jadi alat dan media pembelajaran yang ada di sekolah bisa kita manfaatkan untuk kita mengajar. Bagaimana Pak Setiaji atas jawaban dari teman-teman? Baik, terima kasih Pak
Setiaji. Mungkin ada tambahan dari Pak